Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Oke, pada video kali ini saya akan coba berbagi perjalanan ke salah satu tempat baru ini ya. Tempat yang baru, yaitu bagi saya baru sih, Bendungan Kuningan rekan-rekan, yang beberapa tahun kemarin itu baru saja diresmikan. Kita akan menuju Bendungan Kuningan. Ini saya berada di Bundaran Cijoho kalau nggak salah ya, Bundaran Cijoho. Ini kenapa belibet sekali. Oke, coba kita lihat, kita di Bundaran Cijoho. Kita buat rute mapnya, kita ke Bendungan Kuningan. Mana Bendungan Kuningan? Bendungan Kuningan. Oke. Ya, dari Cijoho ke Bendungan Kuningan itu jaraknya sekitar 29 km. Estimasi tempuhnya ini sekitar 43 menit jika dilihat dari map. Namun karena perjalanan saya kali ini biasa, santai, jadi mungkin akan lebih waktunya. Gitu rekan-rekan. So ya, ikuti terus videonya ya. Oke. Ya. Ini perjalanan saya ditemani kembali sama si Cinta ini, sama istri saya. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 Juni tahun 2024. Di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Nah, itu di depan Bundaran Cijoho. Yuk. Kita ambil arah kiri. Ya, kita ambil arah kiri, belok kiri, jalan terus. Oke. Waduh, si ibu itu motong. Pegi, gitu lagi, udah motong kabeh. Kenapa itu kok si ibu motong? Angkotnya motong. Kenapa itu? Ada apakah? Alhamdulillah. Ya, senang sekali bisa kembali berbagi video perjalanan kepada rekan-rekan semuanya, subscriber dan juga penonton setia channel YouTube Apri Subroto. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu support channel YouTube Apri Subroto ini dengan menonton videonya, tentunya dengan membubuhkan like dan juga komentar di kolom komentar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga selalu buat rekan-rekan yang memberikan super thanks. Ya, ada super thanks ya, itu super thanks bentuk support ataupun dukungan dari rekan-rekan kepada kreator, ada di kolom super thank itu. Nah, itu berupa nominal ataupun uang rekan-rekan. Jadi lumayan bisa membantu akomodasi perjalanan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kembali di Kuningan. Aduh, sorry tadi nggak tahu itu kenapa GoPro saya kok gangguan itu. Aduh, tiba-tiba suara sih ke-record tapi gambarnya nggak ke-record. Gak tahu, stuck. Wah, gawat ini. Mana GoPro andalan satu-satunya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi setting dulu GoPro, nggak tahu kenapa itu. Bismillah, mudah-mudahan aman GoPro-nya. Bentar. Oke. Ya. Ya, Bendungan Kuningan itu kalau nggak salah diresmikan tanggal 31 Agustus tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu. Ya, 31 Agustus tahun 2021. Sementara untuk lokasinya itu berada di Kecamatan Ciberem. Ya, Kecamatan Ciberem. Ini gimana mobil ini? Takut ada operasi apa gimana? Oh, ini Polres Kuningan, kantor Polres lagi ada upacara. Nah, ini Korpri, upacara juga kayaknya.
Aduh, kenapa ya GoPro tadi? Kok dia tiba-tiba stuck ya? Aduh. Jadi mengkhawatirkan, takutnya di tengah jalan capek-capek ngobrol malah gak ke record, itu nggak lucu juga. Ya mudah-mudahan aman lah, mudah-mudahan aman. Oke. Di sebelah kanan ada dinas PUTR. Nah ini sebelah kirinya ada apa nih, terminal Kuningan kalau nggak salah. Ya terminal Kuningan ya. Ya betul, terminal tipe A Kuningan. Nah itu ada bus apa-apa pulang. Ini di depan terminal kondisi jalannya tambalan, agak rusak, nggak nyaman nih. Kalau tadi nyaman sampai 1 hingga 2 kilo, ini selepas terminal kayak gini. Hati-hati, sudah dekat sini nasi Padang. Ada nasi Padang sebelah kiri, ini ada SPBU di sebelah kanan. Nasi Padang. Oh ya, masuk ke wilayah mana nih? Jalan Raya Lecet. Lebakwangi kanan, Luragung lurus. Kita lurus. Ah itu lampu hijau. Lampu hijau. Lampu hijau. Nanti kalau lampu merah harus tunggu dulu. Ah, Luragung lurus. Nah ini ada musola, masjid gede sebelah kiri. Saya tak istirahat dulu ya. Saya pengen istirahat dulu Saya tak istirahat dulu di masjid ini nih. Asli pegel banget. Nanti kita lanjut perjalanannya ya. Saya tak istirahat dulu. Oke, di masjid apa ini? Masjid Jami'ah Rahman. Di desa mana? Aduh, ya Allah, masjidnya bagus nih. Siapa yang istirahat dulu? Aduh. Oke, nanti kita lanjut. Oke. A few moments later. Kita lanjutkan kembali perjalanannya. Ini tadi istirahat dulu di Masjid Desa Sindang yang ada di Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Karena tadi saya perjalanan jauh sekali dari rumah ya. Perjalanan itu jauh sekali, hampir 2 jam tadi untuk nyampe sini tuh. 2 jam lebih, bukan hampir. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, itu di depan itu kantor Kepala Desa Sindang. Ya, desa ini bukan kelurahan ya. Pak, mangga Pak. Bapak lagi rajin olahraga. Ramai juga ternyata jalan sini ya. Kendaraan yang melintasnya itu. Nah ini kantor Kepala Desa Sindang. Kita lanjutkan kembali perjalanan. Nanti kita ke Luragung ya. Nanti lewat Luragung. Nah ini di depan ada SPBU. Di mana ya tepatnya? SPBU di mana? Sudah masuk wilayah mana nih? Wilayah mana ini Bun? Udah masuk Luragung kah? Ya kayaknya ya udah masuk Luragung ternyata. Saya nggak sadar ini udah masuk Luragung. Nah ini kayak gini Luragung itu suasananya. Ini rumah sakit umum KMC Luragung sebelah kiri itu. Ini sebelah kanannya ada kios-kios.
Ya, ada kios-kios. Oh, ternyata udah nyampe Luragung, saya nggak sadar. Ya bukan nggak sadar, kayaknya saya udah pernah ke Luragung dulu gitu. Kalau nggak salah ngantar pindahan tetangga. Ya dulu pernah kayaknya. Tapi saya lupa Luragung Landeh apa Luragung Tonggoh gitu. Ini suasananya kayak gini ternyata Luragung. Ya mirip-mirip kota kecamatan lah, kayak kota kecamatan lainnya. Luragung. Nah ini di sebelah kiri ada SMP Negeri 1 Luragung, sebelah kirinya itu. Dan di depan ini ada apa nih, Tirta Agung Mas, apa kolam renang kayaknya ya, kolam renang kayaknya, Tirta Agung Mas. Nah ini buat rekan-rekan yang mungkin tahu nama bus-bus Luragung itu diambil, nama bus Luragung diambil dari nama daerahnya. Ini daerah Luragung ini seperti ini. Nah itu pemandangannya kayak gitu. Nah ini ada busnya juga, Putri Luragung tuh, Putri Luragung. Banyak Luragung ternyata busnya ini. Ya ini apa namanya, Luragung Termuda. Luragung Termuda kalau nggak salah ke Bogor itu, saya pernah soalnya. Wah Lestari Luragung juga. Luragung Termuda itu kalau nggak salah ke Bogor, kalau nggak salah itu. Saya pernah coba itu naik dari Cirebon ke Bogor. Nah, ramai juga di Luragung ini, ramai juga padahal kecamatan ini. Ya kota kecamatan, tapi ramai juga Luragung. Nah ini ada juga market. Sambil tengok kanan kiri nyari makanan. Itulah ciri khas saya, tengok kanan kiri nyari makanan. Nah, gawat, ini puskesmas sebelah kanan ya, puskesmas Luragung. Ya ramai ternyata Luragung. Sekarang ramai sekali Luragung. Oke, di depan itu kejauhan udah kelihatan ada perempatan kayaknya. Ah ini sebelah kiri masjid besarnya, kayak Masjid Agungnya. Oke. Kiri Cidahu, lurus Cibingbin, Bendungan Kuningan, Pasar Luragung. Kita kemana ini? Kemana ini coba? Kiri lah, Cidahu. Lurus katanya ke Bendungan Kuningan. Oh Luragung Landeh tuh kesana. Oh ya, itu saya ngantar tetangga itu ke Luragung Landeh, ke lurus sana berarti. Ini kayaknya alun-alun Luragung. Kita ambil arah kanan. Ya ini jalur gedenya. Iya betul, kayak tetangga saya ke sebelah sana, Luragung sana, Luragung Landeh itu. Betul. Ini kita nyampe Cikaduwetan. Ya kalau nggak salah Cikaduwetan nih, Balai Desa. Ya Cikaduwetan, betul. Kita nyampe Desa Cikaduwetan dengan kondisi jalan yang sangat nyaman sekali. Jika dilihat dari kondisi jalan ini, memang masuknya jalan provinsi ya, kewenangan provinsi kayaknya, atau mungkin kabupaten. Nggak ada keterangannya juga sih. Kalau jalan nasional itu mengidentifikasinya mudah karena markanya kuning ya, atau orange. Kalau ini markanya putih. Kalau marka putih itu antara provinsi ataupun kabupaten. Nah ini ada bambu, mobil yang bawa muatan bambu. Oke, kita ini mulai menanjak menaiki bukit dan kondisi jalannya agak kurang nyaman rekan-rekan. Ini agak bergelombang. Nah ini bergelombang kayak gini ya, tekstur jalan itu nggak nyaman ya, nggak halus seperti tadi. Ini agak bergelombang. Nah kita masuk hutan kayaknya, masuk hutan dan juga naik ke atas bukit. Banyak sekali baliho-baliho.
Kayaknya mau ada pencalonan itu bupati ya, Bupati Kuningan kayaknya. Ya. Oke, berkelok-kelok. Namun ini ada yang nyaman juga sih ya. Aspalnya juga ada yang nyaman juga, kombinasi lah. Aduh, adem. Adem ya. Adem karena berada di hutan mungkin ini. Adem sekali nih. Oke. Ya, berkelok-kelok terus ini jalannya agak kurang nyaman karena ada yang bolong-bolong dan juga bergelombang. Kadang ada kendaraan dari depan yang masuk ke jalur kita. Agak ngeri juga. Jadi ya, harus ekstra hati-hati ya. Nah, mana nih? Ya, tapi dilihat dari kondisi jalan ini, di pinggir jalan kembali ada tulisan-tulisan, kayaknya sama akan segera diperbaiki. Ini udah mulai kelihatan perbukitan tuh di depan tuh. Perbukitan di depan, karena biasanya bendungan itu dibangunnya di sekitaran area perbukitan ya. Udah mulai kelihatan di depan tuh area perbukitannya. Sukadana, Cimulya. Nah itu udah mulai kelihatan tuh bendungan Kuningannya tuh. Oke, udah mulai kelihatan bendungan Kuningannya. Kayaknya sebentar lagi di depan nih akses menuju bendungan Kuningannya, akses utama tepatnya. Pelan-pelan. Ini sangat menikung sekali. Ini, wih, hampir 360 derajat ini. Hampir 360 derajat belokannya. Nah, ini ada tapal batas. Tapal batas mana nih? Sudah pudar tulisannya. Tadi udah mulai kelihatan bendungan Kuningannya ya. Sama saya sih. Tapi kalau GoPro kayaknya nggak kelihatan kalau kamera nih. Berputar-putar berkelok-kelok. Ya. Nah, ini patah sekali belokannya. Penurunan berkelok. Ya, harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati nih kalau lewat sini. Jadi lewat hutan jati kita melintasi hutan jati, kayak di Alas Roban kalau melintasi hutan jati itu. Nah, kondisi jalannya cukup lebar ini. Hanya saja sudah mau. Oh ya, ini bendungan Kuningan Cibinbin. Kita ke arah kanan, ke arah bendungan Kuningan. Ya, ini udah nyampe kita. Ini aksesnya ya, itu bendungan Kuningan 1 km. Oke, ini akses menuju bendungan Kuningan ya. Nggak ada apa, statue itu apa ya namanya, lupa kok saya. Landmarknya nggak ada, landmarknya tuh biasanya kalau bendungan baru itu ada landmarknya. Nggak tahu, nanti mungkin di bendungan Kuningannya nanti di sana tuh. Kayak bendungan Sadawarna itu kan ada gapuranya. Terus bendungan mana lagi, Cipanas ya, kayak bendungan Cipanas itu juga ada di Sumedang itu yang saya tahu. Jati Gede ada nggak ya? Ntar saya ingat-ingat dulu, kayak enggak Jati Gede juga. nggak ada landmarknya. Ini sama, nggak ada landmarknya. Nah, stop apa itu? Ntar kemana? Cisuti. Kesini mungkin ya? Ya kesini. Itu harusnya di sana tuh bendungan Jati. Kenapa Jati Gede? Bendungan Kuningannya.
Kenapa saya masih Jati Gede? Bendungan Kuningannya. Oke. Baterai udah mulai mau habis ternyata. Udah orange. 1 kilo ya, mudah-mudahan ini nyampe lah. Sampai Bendungan Kuningan. Nanti coba saya bagikan visual udaranya. Oke. Ya, pohonnya itu di sini lebih didominasi tumbuhannya, itu lebih didominasi pohon jati ya. Ya, kanan kirinya itu ditanami pohon jati. Nah, ini ada PJU-nya juga, mantap lah. Jadi kalau malam itu kelihatan, jalan itu kelihatan. Kemana ini? Kemana? Kanan. Saya nanya sendiri, dijawab sendiri. Kanan ini kayaknya, kanan. Oke, menanjak. Oh ya, ini Bendungan Kuningan tuh ada patung kudanya. Ya, ada patung kudanya. Kita kemana ini? Kiri kah? Oh, kiri sih ke kantor ini ya. Wilujeng Sumping Bendungan Kuningan. Oh ya, itu nggak bisa masuk ya. Tanya dulu. Pak, nggak bisa masuk ya Pak ya? Nggak bisa ya? Oke, ini nggak bisa masuk, ini ada penjaganya ini. Jadi kemana? Ke sana berarti ya? Nah, kita nanti muter ke sana berarti. Ini buat pintu bendungan berarti ini ya? Enggak, ini berarti pintu bendungan berarti ya? Oh iya. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya. Oke, kita ke sana. Ini pintu bendungan jadi nggak bisa diakses. Oke, ke sini. Ini patung kudanya bagus juga ya. Dan ada logo PUPR di bawahnya itu. Nah, ini ada tulisan Bendungan Kuningannya. Oh, luar biasa. Tadi kata bapaknya ke sana. Kalau itu untuk kantor operator bendungan berarti. Untuk operator Bendungan Kuningan. Tidak untuk umum ya. Itu rekan-rekan. Nah, ini dulu di sender kayak ini. Sloping. Nah, ini juga ditutup lagi. Wilujeng Sumping Bendungan Kuningan, tapi nggak bisa diakses. Kita ke pinggirannya mungkin ini. Saya coba terbangin drone lah. Ya. Oh, ini apa ini? PBWS Cimanuk Cisanggarung, nggak bisa juga ke sini. Oh, ini mungkin ya, ke sini mungkin ya. Ya, ke sini mungkin kayak ini. Coba kita cari tahu. Kita berhenti dulu di sini. Coba. Sebelah sana lebih enak. Gak terlalu menurun. Oke. Coba kita lihat ke atas. Ya, sampai Bendungan Kuning. Oh ya, betul. Ternyata cuma bisa menikmati di sini nih. Itu Bendungan Kuningan, kelihatan ada pulaunya. Ada ibu-ibu lagi makan. Punten Bu. Parunten. Itu Bendungan Kuningannya, luar biasa. Halo adik-adik. Tadi kita nggak bisa masuk ke sana, jadi cuma bisa menikmati di sini ternyata. Ini luasnya 221 apa 29 lupa saya. 220 hektaran lah, sekitar segituan. Itu ada tulisan juga Bendungan Kuningan. Luar biasa. Oke, coba kita terbangin drone buat cari tahu dari udara kondisi Bendungan Kuningan saat ini. Sempat juga surut juga ini Bendungan Kuningan, tapi sekarang udah naik lagi, alhamdulillah. Halo. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat dari pandangan udara untuk kondisi saat ini di Bendungan Kuningan, rekan-rekan. Ya, itu di depan sudah mulai kelihatan ada sebuah pulau yang bahkan ada landmark kayaknya itu ya, yaitu landmark ataupun icon yang bertuliskan Bendungan Kuningan. Coba kita lebih dekat dulu
Coba kita cari tahu. Nah, ini ada sebuah pulau dan di tengah-tengahnya itu ada tulisan Bendungan Kuningan ya, ataupun landmark lah itu tampaknya. Begitu rekan-rekan. Oh ya, dan sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya seputar Bendungan Kuningan ini. Ya, Bendungan Kuningan ini berlokasi di Kabupaten Kuningan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 rekan-rekan. Ya, Bendungan Kuningan ini membendung Sungai Cikaro ya, yang berada di depan kalau nggak salah itu. Ya, Sungai Cikaronya itu berada di depan. Coba kita ke arah depan sana rekan-rekan. Ya, berada di sekitaran 2 kecamatan untuk Bendungan Kuningan ini. Ya, ada 6 desa di 2 kecamatan yang terdampak oleh pembangunan Bendungan Kuningan ini rekan-rekan. Sebentar, coba kita lihat dulu ke arah depan. Saya penasaran, tampaknya itu di depan memang Sungai Cikaro ya, yang menjadi penyumbang air untuk Bendungan Kuningan ini rekan-rekan. Coba kita lihat ya, tampaknya betul di sana tuh. Itu Bendungan Cikaro. Namun mohon maaf tidak bisa sampai ke sana drone-nya. Kita coba ke arah kirinya ini, tepian-tepian Bendungan Kuningannya. Dan di depan ada rakit ya. Nah, itu ada rakit tampaknya untuk rakit pemancing. Coba saya zoom. Oke, nah itu di depan sudah terdapat rakit ternyata. Luar biasa. Tampaknya ini ke depannya juga akan menjadi spot mancing juga ini bagi para pemancing ya. Tapi nggak tahu ini lewatnya lewat mana untuk ke rakit ini. Begitu rekan-rekan. Ya, melanjutkan informasi tadi, ada 6 desa yang terdampak pembangunan Bendungan Kuningan ini. Yang pertama ada Desa Sukarapih, Desa Randusari, dan juga Desa Kawungsari yang berada di Kecamatan Ciberem. Dan selanjutnya ada Desa Cianjaro, Desa Simpajaya, dan juga Desa Tanjung Kerta yang berada di Kecamatan Karangkencana rekan-rekan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama desa ataupun nama kecamatannya ya. Begitu rekan-rekan. Dan juga Bendungan Kuningan ini memiliki luas genangannya ya. Luas genangannya sekitar 221,59 hektar rekan-rekan. Oke, ini sudah mulai kelihatan. Ini pintu bendungannya ataupun titik atau area yang dilakukan pembangunan bendungannya rekan-rekan, atau pintu airnya lah. Coba kita dekati, saya penasaran. Nah, ini di bawah itu ada sebuah desa ataupun pemukiman penduduk ya, di bawah Bendungan Kuningan ini. Nah, ini rekan-rekan pintu bendungannya untuk Bendungan Kuningan. Ya, Bendungan Kuningan ini memang diproyeksikan untuk bisa mengaliri lahan pertanian seluas 3.000 hektar yang berada di Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Brebes. Dan adapun fungsi lainnya dari Bendungan Kuningan ini itu bisa mereduksi debit banjir sebesar 213 meter kubik per detik. Mantap lah. Oke, ini sebentar. Oke, ini pintu airnya ya. Jika air di Bendungan Kuningan ini meluap, nantinya airnya akan keluar di pintu air ini rekan-rekan. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, nah ini pintu airnya. Jika debit air di Bendungan Kuningan ini meluap, nantinya akan keluar di pintu air ini rekan-rekan. Begitu, kita lanjutkan lagi informasinya. Ya, dan untuk Bendungan Kuningan ini pun berpotensi menjadi pembangkit listrik yang memiliki kapasitas sekitar 0,5 MW. Luar biasa. Jadi banyak sekali fungsi dari Bendungan Kuningan ini ternyata yang ya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan harus bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya juga ada fungsi lainnya, yaitu menjadi sumber air baku sebesar 0,30 meter kubik per detik bagi 300.000 rumah di sekitar Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Brebes rekan-rekan. Luar biasa makanya fungsi dari Bendungan Kuningan ini. Oh, ini ada helipad ya. Nah, ini di sebelah kirinya lagi ada helipad ternyata. Di sebelah kiri dari pandangan kita saat ini, tepatnya di pintu air ya, ada helipad. Dan di depan itu kalau nggak salah pas awal masuk ke Bendungan Kuningan tadi yang pas ada pos satpamnya itu ya. Nah, ini tampaknya di depan sana tuh. Coba saya dekati dulu sebentar. Oke, coba saya zoom. Nah, betul itu ada patung kuda ya. Nah, itu ada patung kuda. Nah, ini di depannya ada gapura dan juga ada pos satpam yang tadi saat video motovlog gitu kita sempat ke sana, dan ini ternyata ada masih pembangunan tapi nggak paham ini pembangunan apa rekan-rekan. Saya
Ya, jika ada rekan-rekan yang tahu ini pembangunan apa, silahkan tuliskan komentar di kolom komentar. Ya, dan itu akses tadi dari jalan utama Linggarjati Cibingbing menuju arah Bendungan Kuningan. Begitu rekan-rekan, sedikit informasi dan juga pandangan udara dari Bendungan Kuningan untuk kondisinya saat ini. Ya, informasi yang saya dapat ini disadur dari laman Wikipedia dan juga laman resmi Kementerian PUPR, rekan-rekan. Ya, semoga pembangunan Bendungan Kuningan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas tentunya, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan ya, mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini juga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya yang mungkin baru tahu ada bendungan di Kuningan, ataupun ya mungkin yang ingin berwisata ke Bendungan Kuningan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk video saya kali ini, rekan-rekan. Begitu Soya, dan tampaknya hanya itu untuk informasi dan juga visualisasi dari awal perjalanan dari Bundaran Cijoho hingga ke Bendungan Kuningan ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan menjadi referensi baru buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Luar biasa di depan, coba dilihat itu Bendungan Kuningan, ada tengah-tengah pulau itu ya. Ada pulau di tengah-tengahnya. Nah, ini ada jalan warganya, bisa dilihat. Ya, semoga bermanfaat videonya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.